Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sinta Mayang Putri, mahasiswa Kesehatan Mataram Prodi D3 Kebidanan, ingin memaparkan asuhan kebidanan kegawat daruratan neonatal. Yang pertama, ada gangguan napas pada bayi baru lahir, yang dimana gangguan napas adalah suatu keadaan meningkatnya kerja pernapasan yang ditandai dengan frekuensi napas kurang dari 60-80 kali per menit yang disertai dengan cekungan atau tarikan kulit antara iga atau di bawah sternum selama inspirasi. Yang di sini masalah yang ditimbulkan pada bayi baru lahir dengan gangguan napas antara lain, bayi dengan gangguan napas mempunyai resiko atau komplikasi terjadinya hipoksia, asidosis, problem hematologi. Yang di sini penyebab gangguan napas pada bayi baru lahir ialah obstruksi jalan napas, trakea, penyebab pulmonal, yang dimana penyebab terjadinya pulmonal ialah setiap keadaan yang menyebabkan aliran darah ke paru meningkat atau menurun, yang dimana menyebabkan kenaikan kebutuhan oksigen meningkat dan penurunan jumlah sel darah merah yang menyebabkan distress respirasi. Di sini ada manajemen pada bayi baru lahir yang mengalami gangguan pernapasan, yang dimana teruskan pemberian O2 dengan kecepatan aliran sedang, antara rendah dan tinggi. Tangani sebagai kemungkinan besar sepsis. Yang ketiga, jika gangguan napas masih menetap setelah 2 jam, pasang pipa lambung untuk mengosongkan cairan lambung dan udara. Nilai kondisi bayi 4 kali setiap hari apakah ada tanda perbaikan. Jika bayi mulai menunjukkan tanda perbaikan, frekuensi napas menurun. Kurangi pemberian O2 secara bertahap. Mulailah pemberian ASI peras melalui pipa lambung. Bila pemberian O2 tak diperlukan lagi, bayi mulai dilatih menyusu. Aspeksia pada bayi baru lahir. Yang pertama, ada pengertian dari aspeksia adalah keadaan di mana bayi tidak dapat segera bernapas secara spontan dan teratur setelah lahir. Klasifikasi aspeksia menurut Andi dan Eka 2015. Yang pertama, aspeksia berat dengan nilai Apgar 0-3. Aspeksia ringan sedang dengan nilai 4-6. Bayi normal atau sedikit aspeksia dengan nilai Apgar 7-9. Bayi normal dengan nilai Apgar 10. Di sini penyebab terjadinya aspeksia menurut Andi DKK 2013. Yang pertama, aspeksia dalam kehamilan antara lain penyakit infeksi akut, infeksi kronik, keracunan oleh obat-obat bius, uremia dan toksemia gravidarum, anemi berat, cacat bawaan, dan trauma. Yang kedua, aspeksia dalam persalinan antara lain kekurangan O2 dan paralisis pusat pernapasan. Gejala atau tanda-tanda aspeksia antara lain tidak bernapas atau napas megap-megap, warna kulit kebiruan, kejang, penurunan kesadaran, EJJ lebih dari 100 kali per menit atau kurang dari 100 kali per menit, tidak teratur. Mekonium dalam air ketuban pada janin letak kepala. Di sini bayi berlahir rendah dengan kejadian ikterus. Ikterus adalah menguningnya sklera kulit atau jaringan lain akibat penimbunan bilirubin dalam tubuh atau akumulasi bilirubin dalam darah lebih dari 5 gram per ml dalam 24 jam, yang menandakan terjadinya gangguan fungsional dari liver, sistem biliari, atau sistem hematologi. Di sini ada masalah pemberian minum pada bayi baru lahir, di mana masalah minum sering terjadi pada bayi baru lahir. Biasanya masalah teknik pemberian minum paling sering pada pemberian ASI. Bayi yang lahir dengan BB kurang dari 2.500 gram atau umur 37 minggu atau kadang-kadang pada bayi yang sakit. Masalah pemberian minum perlu mendapat perhatian khusus. Selain itu, mengurangi resiko terjadinya penyakit juga untuk memenuhi tumbuh kembang bayi. Rujukan dan transportasi bayi baru lahir. Sistem rujukan neonatus adalah suatu sistem yang memberikan suatu gambaran tata cara pengiriman risiko tinggi dari tempat yang kurang mampu memberikan penanganan ke rumah sakit yang dianggap mempunyai fasilitas yang lebih lengkap. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.